Dan kenapa mereka begitu getol memurtakan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan kabar gembira dari ustadz-ustadz yang handal teman-teman sekalian mengenai orang-orang Islam yang meninggalkan Nabi Muhammad dan Allah SWT dan mereka memilih Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Teman-teman sekalian, ya ini bukan hoax tapi ini fakta karena yang mengucapkannya adalah para ustadz langsung ya. Oleh karenanya saya mengajak kita langsung untuk mendengarkan video berikut ini. Pemurtadan merajalela terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempat 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Ya teman-teman sekalian, itulah kabar gembira yang kita dengarkan dari Ustadz Munjir dan juga Bapak Insa Monggo Ginta teman-teman sekalian yang sudah almarhum ya. Dimana teman-teman sekalian memberikan data ini ya. Pokoknya banyak sekali yang murtad, tapi menurut saya begini ya, bukan murtad sebenarnya, tapi mereka menemukan jalan yang lurus ya. Karena kalau bilang mereka murtad seakan-akan mereka meninggalkan kebenaran, mereka meninggalkan agama yang bawa mereka ke surga gitu. Tidak, justru dengan mereka meninggalkan agama Islam dan mereka masuk ke agama Kristen, itu mereka mendapatkan jalan yang lurus Pak Ustadz ya. Orang yang percaya pada Yesus Kristus itu pasti masuk surga, karena Yesus adalah jalan ke surga, jalan satu-satunya, bukan salah satu tapi jalan satu-satunya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjir berikut ini dan juga Ustadz Insa Monggo Ginta. Coba. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtakan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam melengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa Bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi, ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya.
Sekarang selamat tinggal. Wow, luar biasa teman-teman sekalian ya. Ini yang disampaikan Ustaz Munjir ini juga baru saya tahu teman-teman. Ya, serius ya. Saya baru tahu ya. Ternyata sekarang saya tidak cek-cek data teman-teman. Saya cuma terlalu yakin saja ya bahwa pertumbuhan orang Kristen Indonesia itu memang meningkat ya, bukan semakin menurun, tapi meningkat dengan banyaknya dari agama lain masuk ke agama Kristen, karena mereka tahu bahwa di dalam Kristen ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada janji yang pasti, yaitu keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, kalau dikatakan oleh Ustaz Munjir tadi bahwasanya pertumbuhan gereja tertinggi di dunia adalah Indonesia, ini luar biasa sekali. Pantesan aja ya banyak dari kalangan ustadz yang kandurun-kandurun ya datang tutup gereja, usir orang Kristen, ya tutup ibadah, ya hancurkan gereja. Karena mereka tahu pertumbuhan kekristenan saat ini ya. Tapi bagaimanapun usaha manusia untuk menggagalkan ini, itu tetap tidak bisa dibatasi tentang pertumbuhan. Ya, karena adanya internet, dengan adanya YouTube, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan tinggalkan agama yang tentu saja mereka tidak mendapatkan keselamatan di dalamnya, teman-teman sekalian. Ya, itu sebabnya, itu alasan mereka. Mereka tidak menemukan jalan keluar, solusi dalam hidup mereka, solusi untuk hidup di akhirat di dalam agama mereka, sehingga mereka masuk ke agama Kristen yang pastinya Tuhan akan selamatkan dan berikan sorga bagi orang yang percaya dan setia sampai akhirnya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian. Catat kekristenan ya bertumbuh pesat di Indonesia ya. Luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan teman-teman. Kita lanjutkan teman-teman sekalian untuk melihat data berikut ini yang disampaikan oleh salah seorang ustadz lagi. Berikut videonya. Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan, Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat. Pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak di wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi, dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu. Walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan, dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di usaha ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam, semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak ya. Banyak sekali di Gunung Merapi, Merbabu itu
160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau Anda bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah. Ya teman-teman sekalian, itulah kabar gembira bagi orang Kristen di seluruh Indonesia, dimana data ini teman-teman bukan diada-adakan oleh orang Kristen, tetapi ustadz sendiri yang ngomong masalah pertumbuhan ini ya. Jadi ya wajar saja teman-teman sekalian kalau kita semakin hari semakin diejek, semakin hari semakin dicaci maki, gereja ditutup, dihalangi pembangunannya gitu ya, dipersoalkan ibadahnya. Banyak sekali ya yang kita dengar gereja dihancurkan gitu. Semua karena mereka tahu tentang perkembangan kekristenan di Indonesia. Tapi ini bukan kesalahan daripada orang Kristen teman-teman sekalian. Karena itu memilih agama itu kembali kepada pribadi orang tersebut yang memutuskan untuk ikut Kristen. Mungkin dalam masjid, dalam ibadahnya ketika sholat dan ngaji dan macam-macam, ya dia tidak mendapatkan sesuatu hal dalam hidupnya sehingga dia udah aku jadi Kristen ya. Lagi pula kalau dia udah pelajari sekarang internet teman-teman sekalian, salah satu yang membuat banyak Kristen di Indonesia, banyak orang menemukan jalan yang benar. Saya tidak katakan murtad teman-teman sekalian ya, karena mereka bukan murtad kalau masuk agama Kristen ya. Jadi mereka mendapatkan jalan yang lurus dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini teman-teman sekalian ya, mereka lihat YouTube, lihat Facebook, lihat TikTok, lihat Instagram ya, dan Google lagi, Google tuh ya. Tanya tentang Kristen, tanya tentang ini, apalagi YouTube yang beredar di mana-mana. Itulah salah satu yang menyebabkan mereka ya menemukan jalan yang lurus ya. Dan akhirnya masuk ke agama Kristen ya. Luar biasa sekali. Ingat, memang ini bukan hanya saja kita berpikir bahwa ini hanya cara kebetulan, tidak. Tapi ini adalah rancangan Tuhan. Inilah yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ini bukan hal biasa. Orang-orang Kristen melakukan hal itu lewat penginjilan mereka, baik itu di media sosial maupun face to face teman-teman sekalian. Inilah yang membawa umat, membawa orang-orang, jiwa-jiwa percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Di dalam Kristen, keselamatan kekal itu adalah pemberian Allah, karena tidak bisa diberikan oleh manusia. Usaha manusia tidak akan sampai kepada keselamatan, karena Tuhan menuntut kesempurnaan dan tidak ada manusia yang sempurna. Roma 3:23 katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus adalah manusia yang sempurna, Allah yang sempurna ya.
Karena dia adalah 100% Allah, 100% manusia yang nujul mengambil rupa manusia dan mengerjakan keselamatan itu, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan saat ini teman-teman sekalian, dia katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka teman-teman sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti bertemu dengan Bapa kelak, yaitu Tuhan kita. Ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus di kerajaannya kelak ketika dia datang yang kedua kali. Oleh karenanya, barang siapa yang setia sampai pada akhirnya akan selamat. Tapi ingat juga peringatan-peringatan Tuhan Yesus Kristus. Di hari-hari terakhir ada banyak orang yang akan murtad, meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan kekristenan. Tetapi siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, akan selamat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Kiranya video ini memberkati kita. Salam.